الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah karena dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka salat berjamaah dan mengkaji ilmu agama. Semoga amal ibadah kita semuanya mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada orang-orang yang mengikuti tuntunan beliau hingga hari kiamat. Pada hari ini yang Allah muliakan, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika kita mempelajari kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, ini merupakan implementasi, yaitu kita mengamalkan rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada nabi dan rasul. Jadi iman kepada Nabi dan Rasul itu bukan hanya menghafal namanya. Kalau dari kecil, insya Allah kita sudah hafal 25 Nabi dan Rasul. Itu kita hafal di luar kepala. Hanya saja di sini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita ingat, bahwasanya Nabi dan Rasul itu kisah-kisah mereka disebutkan dalam Al-Quran. Agar kita memahaminya, agar kita mempelajarinya, agar kita mengambil pelajaran darinya. Di antara nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam kita kenal dengan kegantengannya, kan begitu. Jadi nabi, di antara nabi yang diberikan ketampanan adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Seluruh kisah para nabi dan rasul itu penting kita pelajari, termasuk sejarah Nabi kita Muhammad SAW itu sangat penting untuk kita pelajari. Namun pagi hari ini kita membahas kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelum masuk ke pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Yusuf, maka ada muqaddimah, yaitu yang pertama, kisah Nabi Yusuf merupakan kisah terindah atau salah satu kisah yang sangat-sangat indah di dalam Al-Quran. Semua kisah dalam Al-Quran, kisah Nabi dan Rasul itu indah. Di antaranya kisahnya Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yusuf ayat yang ketiga, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah berfirman, kami menceritakan kepadamu, yaitu Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW apa? Ahsanal qasas, kisah yang paling baik, kisah yang indah, dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Jadi Allah mengungkapkan kisahnya Nabi Yusuf dengan ungkapan apa? Ahsanal qasas, kisah yang indah, kisah yang berkesan, yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kisahnya Nabi Yusuf ini Allah ungkapkan dengan kisah yang terbaik? Karena kisahnya Nabi Yusuf ini menggambarkan berbagai macam perubahan kondisi
Ya, jadi nanti kalau kita pelajari kisahnya Nabi Yusuf itu, beliau berpindah dari satu ujian kepada ujian yang lain. Berpindah. Ya, ini Nabi, ini orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak lepas dari yang namanya ujian. Bung Nabi saja diuji, ya kita juga pasti diuji. Kita manusia biasa, kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, maka kita juga diuji. Kemudian di dalam kisahnya Nabi Yusuf ada kisah dari ujian menuju kepada kenikmatan. Awalnya diuji, kemudian Allah kasih kenikmatan. Kemudian di dalam kisahnya Nabi Yusuf ada kehinaan menjadi kejayaan. Nabi Yusuf jadi budak, kemudian beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Beliau menjadi Menteri Keuangan di negara Mesir waktu itu. Ya, dari perbudakan menjadi kekuasaan, dari perpisahan menjadi kebersamaan. Awalnya berpisah dengan siapa? Dengan bapaknya, akhirnya ketemu lagi. Ini diantara kisahnya Nabi Yusuf. Dari kesedihan menjadi kebahagiaan, dari kesempitan menjadi kelapangan, dari pengingkaran menjadi pengakuan. Ini banyak kisah-kisahnya dari Yusuf, itu kita dapatkan ini semuanya. Oleh karenanya Allah menyebutkan tentang kisah ini dengan apa? Ahsanal qasas. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapa sih Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf alaihissalam disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang sahih. Nabi bersabda, Al-Karim Ibnul Karim Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Jadi silsilah nasabnya Nabi Yusuf ini luar biasa. Silsilah nasabnya beliau ini nasab yang mulia. Beliau namanya Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Jadi bapaknya Nabi Yusuf itu nabi, kakeknya Nabi Yusuf juga nabi, buyutnya juga nabi. Jadi semuanya nabi. Ini bukan orang biasa. Ya, ini memang Allah berikan kemuliaan kepada Nabi Yusuf ini, silsilah keturunannya itu nabi. Ya. Dan ini tentunya karunia Allah salah satunya kepada Nabi Yusuf. Jadi 4 generasi ini Allah jadikan mereka semuanya menjadi seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita membaca muqaddimah, kisahnya Nabi Yusuf itu kisah yang indah, dan Nabi Yusuf ini keturunannya itu silsilahnya para nabi, maka pelajaran yang pertama adalah jangan gampang-gampang menceritakan nikmat kepada orang lain. Ya, sekarang ini kan zamannya media sosial. Dapat nikmat dikit share, jangan. Dari mana pelajaran ini kita ambil? Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Yakub berkata kepada putranya yaitu Nabi Yusuf, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayaqidu laka kaida innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Dia ayahnya yaitu Nabi Yakub berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat tipu daya yang sungguh-sungguh kepadamu. Sesungguhnya setan adalah musuh yang jelas bagi manusia. Waktu itu Nabi Yusuf dapat mimpi, kan begitu. Mimpinya Nabi Yusuf apa? Beliau melihat matahari, bulan, dan bintang itu sujud kepada Nabi Yusuf. Ini mimpi yang indah. Mimpinya para nabi ini mimpi yang benar. Beda dengan mimpi kita, kan mimpi yang gak jelas. Mimpi ini aneh-aneh kan gitu ya. Terus gak karu-karuan kan ya. Ini nabi, mimpinya nabi ini bukan mimpi sembarangan. Jadi ketika Nabi Yusuf dapat mimpi, mimpinya ini diceritakan kepada ayahnya Nabi Yakub. Beliau, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat matahari, aku melihat bulan, dan aku melihat bintang, mereka menghormati aku semuanya. Tafsir dari mimpi ini, yang dimaksud matahari ini bapaknya, yang dimaksud bulan ini siapa? Ibunya Nabi Yusuf.
Yang dimaksud bintang-bintang ini nih saudara-saudaranya itu semuanya hormat kepada Nabi Yusuf semuanya. Ini mimpi yang indah. Akhirnya ketika Nabi Yakub tahu putranya ini dapat mimpi indah, maka dikasih nasihat, dikasih wejangan, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kau ceritakan ini mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Ya. Jadi di sini kita ambil pelajaran, ya, jangan kita latah. Kalau dapat nikmat, dapat karunia dari Allah, kemudian kita cerita kemana-mana sampai seluruh dunia tahu. Jangan. Loh, terus bagaimana dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan kenikmatan dari Tuhanmu maka ceritakan. Ayat ini benar. Namun kepada siapa kita cerita? Kan begitu. Jadi tidak semua nikmat itu kita share pada jemaah. Ya. Kita cerita nikmat itu kepada orang-orang yang sekiranya mereka tidak hasad sama kita. Karena kalau kita gampang share nikmat, itu akan membuka pintu-pintu hasad. Ada orang nggak senang itu aja. Kita lagi jalan-jalan sama keluarga, kita share. Kita lagi rekreasi, di share. Kita beli barang branded, share. Orang kan hatinya kan beda-beda. Ada yang ya santai-santai saja, ada yang nggak peduli, mau sampean gini, mau panjenengan gini nggak peduli. Ada orang yang hatinya nggak senang, ya hasad, iri, dengki itu ada. Ya, dan kalau kita perhatikan di sini, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Ini menunjukkan bahwasanya potensi hasad itu ada pada diri saudara-saudara kita. Jangankan orang jauh, jangankan tetangga, jangankan teman kerja, jangankan teman-teman alumni, saudara kandung kita itu mereka punya potensi hasad. Sehingga kalau kita dapat nikmat, ya nggak perlu cerita kepada saudara kita, nggak apa-apa, karena dikhawatirkan mereka nggak senang, itu saja. Kalau hasad ini sangat-sangat berbahaya, hasad ini berbahaya. Ya, jadi dari pelajaran yang pertama, jangan gampang-gampang cerita nikmat kepada orang lain. Kalau dapat nikmat, ceritakan kepada orang tua. Insya Allah orang tua itu nggak hasad sama anaknya. Ada orang tua yang hasad, ini kebacut orang Jawa kan ya. Ya, biasanya kan orang tua itu senang kalau anaknya lebih sukses, anaknya lebih soleh, anaknya lebih banyak hafalannya. Itu tabiat yang orang tua itu senang kalau anaknya itu sukses. Tapi kalau ada orang tua hasad, ya ini berarti keluar dari tabiat gitu aja ya. Sehingga kalau kita dapat nikmat, cerita kepada orang tua, insya Allah orang tua kita ikut senang, ikut gembira, ikut mendoakan. Atau kita ceritakan nikmat itu kepada istri, insya Allah istri ini nggak hasad sama suami. Insya Allah seperti itu, nggih Bu, nggih. Jangan hasad sama suami. Jadi supaya suami kita itu dapat nikmat, dia cerita, maka jangan hasad kepada suami. Kemudian dari ayat ini masih ayat yang kelima ya. Termasuk dalam ayat ini pentingnya nasihat kepada anak. Pentingnya nasihat kepada siapa? Anak. Ini kan Nabi Yakub menasihati siapa? Menasihati putranya, la taqsus ru'yaka. Jangan kau cerita-cerita nikmatmu ini. Ini dari nasihat dari seorang ayah kepada putranya. Dan ini penting bagi kita semuanya. Kalau kita dikaruniai anak, jangan pernah lupa untuk menasihati anak kita. Walaupun anak kita sudah dewasa, anak kita sudah rumah tangga, anak kita sudah sukses, tetap nasihat orang tua itu sangat mereka butuhkan. Sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ya, sentuhan orang tua itu sangat penting. Kalau kita ingat kisahnya Nabi Muhammad SAW, ketika putrinya beliau Fatimah itu sudah nikah sama siapa? Sama Ali radhiyallahu anhu. Itu Nabi Muhammad SAW kalau malam-malam itu mengetuk pintunya Ali bin Abi Thalib, rumahnya diketuk pintunya. Ditanya, ala tusolliyan, apakah kalian sudah sholat malam? Sampai segitunya. Padahal ini sudah rumah tangga, Fatimah sudah punya suami. Itu masih Nabi datang ke rumahnya Fatimah, diketuk pintunya, ditanya, apakah kalian sudah sholat malam? Ini menunjukkan pentingnya perhatian orang tua, nasihat orang tua kepada putra-putrinya walaupun mereka sudah dewasa. Ya, karena nasihat ini
sangat diharapkan sama anak-anak kita. Dari ayat yang kelima ini juga kita mendapatkan pelajaran inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Maka Allah mengatakan syaitan itu adalah musuh yang jelas, musuh yang nyata bagi manusia. Dan ini musuh yang gak kelihatan. Dan kita harus ekstra waspada, ekstra hati-hati dengan musuh yang satu ini, musuh bebuyutan. Mulai zamannya Nabi Adam sampai terus hari kiamat, sampai hari kiamat itu setan tetap musuh bebuyutan. Jadi jangan dijadikan teman setan ini. Oleh karenanya kita sering-sering diajari membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Syaitan ini menggoda terus pada jemaah. Ya, jadi hati-hati dari godaan-godaan syaitan karena ini musuh bebuyutan kita. Ada pembahasan tersendiri bagaimana syaitan menggoda manusia itu ada. Mulai dari diajak syirik, diajak kufur, diajak murtad, itu syaitan. Kemudian diajak melakukan dosa-dosa besar. Jadi syaitan ini pintar. Jadi jangan dikira syaitan itu bodoh, ya enggak. Ini syaitan ini sudah menggoda manusia berabad-abad. Jadi tahu celahnya manusia di mana, tahu titik lemahnya manusia itu di mana. Ini syaitan tahu. Sehingga kita harus waspada. Ini ayat yang kelima. Kemudian pelajaran yang berikutnya, pelajaran yang kedua, pentingnya sikap adil kepada anak. Kalau kita dikaruniai lebih dari satu anak, 2, 3, 4, 5, baik laki-laki, anak laki-laki ataupun anak perempuan, maka usahakan adil. Adil dalam kasih sayang, adil dalam cinta, adil dalam pemberian. Ini usahakan adil. Karena kalau orang tua itu tidak adil atau kurang adil, itu bisa menimbulkan gejolak dalam kehidupan anak-anaknya. Dan inilah yang Allah uji Nabi Yakub ini. Allah uji Nabi Yakub dengan kecintaan yang lebih kepada Nabi Yusuf. Sehingga saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini lihat. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah." Ingatlah ketika saudara-saudaranya Yusuf itu mengatakan sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya itu lebih dicintai ayah daripada kita. Jadi masalah cinta itu memang kan nggak bisa dikontrol para jemaah. Kita punya anak, biasanya dari anak-anak ini kan ada yang lebih kita apa? Kita sayangi, itu ada. Ya, jadi dari anak-anak ini, anak pertama, kedua, ketiga, keempat, itu tabiatnya orang tua. Memang ada di antara anak ini yang lebih apa? Dicintai, lebih disayangi, itu tabiat. Ya, di sini. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu melihat Yusuf dan saudaranya Yusuf yang dimaksud di sini adalah Bunyamin. Ya, jadi dua anak ini lebih disayangi Nabi Yakub daripada anak-anak yang lain. Sehingga ini menimbulkan gejolak dalam kehidupan anak-anak ini tadi. Ya, oleh karenanya kita sebagai orang tua itu usahakan adil. Biasanya di masyarakat yang dimanja itu biasanya anak bungsu, anak ragil, pokoknya anak yang terakhir lah. Sehingga ketika yang dimanja, yang dituruti itu anak bungsu, kalau orang tua ini sakit, sing anak baraf wis sampai anak aja yang ngurus orang tua, sampai yang sing dituruti, sampai yang di ini, kan begitu para jemaah. Sehingga anak ini sudah, ini yang dimanja, ini yang dituruti, ya sudah. Sampean saja merawat orang tua. Padahal merawat orang tua itu pahalanya besar, termasuk berbakti sama orang tua. Cuman karena orang tua ini ketika hidupnya kurang adil, sehingga anak-anaknya timbul gejolak. Inilah ujian Allah kepada Nabi Yakub alaihissalam. Ya, Nabi Yakub sudah berusaha adil dalam hal kecintaan ini, ada kecondongan. Ada apa? Kecondongan. Jadi disebutkan Nabi Yusuf ini punya 11 saudara. Yang 10-nya ini nanti yang berbuat makar. Yang 10-nya ini berbuat makar, satu yang tidak, yaitu namanya Bunyamin. Ya. Sampai adil ini dalam masalah hibah, pemberian ini harus adil. Kalau warisan
ini jelas warisan kan sudah ada hitungan-hitungannya ya. Sebagian orang tua wis daripada nanti anakku eker-ekeran ketika saya meninggal, akhirnya hartanya dibagi ketika orang tua ini masih hidup. Ini namanya hibah. Kalau hibah itu adil, nggak boleh berat sebelah, nggak boleh. Kalau warisan memang sudah ada aturannya. Kalau hibah usahakan adil. Kalau anak pertama dikasih tanah sekian, anak kedua dikasih tanah sekian, anak ketiga dikasih tanah sekian, itu sama para jemaah. Karena apa? Kita sebagai orang tua pasti pengen semua anak kita berbakti, kan begitu? Semua anak kita menjadi anak yang berbakti, maka jadilah orang tua yang adil. Supaya kalau kita meninggal, itu semua anak kita mendoakan kita. Tapi kalau kita pilih kasih, yang ini kita utamakan, akhirnya yang mendoakan kita ya anak-anak ini saja, nggak semuanya. Ya, tidak semua mendoakan kita. Jadi ini mumpung kita masih diberikan umur, kasih usia, berlakulah adil kepada putra-putri kita. Insya Allah mereka semua menjadi anak-anak yang berbakti dan mendoakan kita selaku orang tua. Kemudian yang berikutnya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisahnya Nabi Yusuf ini kita mengambil pelajaran bahaya penyakit hasad, bahaya penyakit iri atau penyakit dengki. Hasad ini bahayanya sampai bisa menghabisi nyawa, sampai pembunuhan. Sampai apa? Pembunuhan. Awal-awalnya 10-nya saudaranya Yusuf ini kan hasad, nggak seneng sama Nabi Yusuf. Akhirnya mereka punya rencana. Rencananya apa? Membunuh kan menghabisi nyawa. Ya, jadi hasad ini bukan penyakit sepele, ini penyakit kronis, penyakit yang sangat-sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-9 di surat Yusuf, "Uqtulu Yusufa aw itrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman sholihin." Ya. Jadi di dalam ayat ini 10 saudaranya Nabi Yusuf ini sepakat. Mereka punya rencana jahat, rencana busuk untuk membunuh Nabi Yusuf. Uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf ini. Ya. Atau kalau enggak dibunuh, buanglah dia ke tempat yang jauh supaya ayah kita ini tidak terlalu sibuk dengan Yusuf ini tadi. Wah, ini sudah rencana ini. Dan ini berbahaya sekali. Ya, oleh karenanya sekali lagi jangan gampang share nikmat supaya tidak ada orang hasad. Karena kalau orang hasad itu bisa sampai pembunuhan. Enggak main-main para jemaah. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Falaq itu mengajarkan kita supaya berlindung kepada Allah dari kejahatan orang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan orang hasad ketika menampakkan hasadnya. Orang hasad itu macam-macam. Ada orang hasad dia sembunyikan, dia pendem, dia simpen. Ada orang hasad itu ditampakkan para jemaah. Ditampakkan ya, sampai ini kayak saudaranya Nabi Yusuf, mereka menampakkan hasadnya. Nabi Yusuf, mereka punya rencana Nabi Yusuf ini dibawa untuk dibunuh atau minimal dijauhkan dari ayahnya. Wah, ini ngeri para jemaah. Ya. Jadi hati-hati dari penyakit hasad, penyakit iri. Kenapa orang itu iri? Kenapa hasad? Karena dia tidak ridho terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saudara saya dikasih ini, saya nggak dikasih? Kenapa kita saudara kandung kita, kenapa dia dikasih nikmat sama Allah, saya nggak dikasih nikmat? Itu orang hasad ini dia nggak ridho kepada takdir, dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Ya, ini hati-hati dari hasad. Hasad itu penyakit hati. Kalau hati sudah hasad, lisan, perilaku itu kelihatan. Ya, karena hati itu kan raja. Kalau hati ini sudah kena hasad, akan kelihatan dari mulutnya orang ini. Kalau dia tampakkan ya, karena ada hasad itu yang disimpan. Kalau hasad yang disimpan ini nggak masalah. Tapi tetap hasad ini bahaya. Tapi kalau cuma disimpan toh ini nggak terlalu mengerikan. Kemudian pelajaran yang keempat, jangan meremehkan dosa dengan alasan nanti saya bisa tobat, nanti kita berbenah, nanti kita insaf. Jangan para jemaah.
Dari mana pelajaran ini diambil? Saudara-saudaranya di Yusuf yang 10 orang, itu mereka punya rencana, wis kita habisi saja Yusuf ini, atau kita asingkan dia. Setelah itu apa? Wa takunu mim ba'dihi qauman sholihin. Setelah itu kita taubat, kita jadi orang baik lagi. Bayangkan. Jadi mereka ini sudah punya rencana busuk, rencana jahat. Nanti kalau kita sudah membunuh Yusuf atau kita asingkan, nanti kita taubat lagi. Kita jadi orang baik lagi, kita membenahi diri kita. Ini jangan. Ya, ini berbahaya. Kan ini termasuk tipu daya syaitan. Ya. Kita diajak maksiat dengan alasan nanti bisa taubat. Iya kalau masih ada umur untuk taubat. Kalau ketika maksiat kemudian mati, kan berbahaya, kan mengerikan. Kita nggak bisa menjamin umur kita nggak tahu umur kita itu berapa lama kita di dunia. Sehingga jangan pernah menggampangkan maksiat. Seandainya kita jatuh dalam maksiat, maka segera taubat, perbaiki diri, istighfar. Ya, jangan seperti saudaranya Nabi Yusuf ini, mereka beritikad jelek, mereka punya rencana buruk, kemudian dengan alasan wa takunu mim ba'dihi qauman sholihin, nanti kita jadi orang soleh lagi. Jangan, ya, karena kita tidak tahu ajal itu kapan tiba. Ya, kalau kita sekarang ini masih punya dosa dan kita semuanya punya dosa, maka segera kita taubat, istighfar. Kalau kita punya masa lalu yang tidak baik-baik saja, masa lalu yang suram, masa lalu yang yang kelam, maka segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Yusuf, yaitu jangan menggampangkan dosa dengan alasan nanti bisa taubat, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang kelima, kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ini mulai dari cerita beliau berpindah dari satu ujian kepada ujian yang lain. Di antara ujian yang dialami oleh Nabi Yusuf, beliau itu dilempar ke sumur, nggak jadi dibunuh, kemudian dijual jadi budak dengan harga yang murah, kemudian beliau berpisah dengan ayahnya dalam waktu yang lumayan lama. Ini ujian. Jadi seorang nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di ayat yang ke-15, "Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub." Ya, maka ketika mereka membawa Yusuf serta sepakat untuk memasukkan ke dalam dasar sumur, mereka pun melaksanakan kesepakatan itu. Jadi sepakat 10 orang ini, Yusuf ini dibuang ke mana? Ke sumur. Ya, Yusuf waktu itu masih muda belia, mungkin masih anak-anak atau sudah dewasa, dimasukkan ke dalam sumur. Ya, jadi nggak jadi dibunuh, cuman dimasukkan ke dalam sumur. Dimasukkan ke sumur, kalau nggak ada yang nolong, ya mati kan gitu ya, mati, meninggal. Ya, disebutkan oleh para ulama, Nabi Yusuf ini di dalam sumur itu selama 3 hari. Di sumur ini 3 hari. Wallahu alam, mungkin ada yang nolong. Saudaranya ini tetap datang, ngasih makan, ngasih minum, cuma ditinggal lagi. Ya, saudaranya 10 orang ini datang kemudian tinggal lagi, datang tinggal lagi. Dibiarkan itu aja, seolah-olah di penjara tapi di sumur. Ya, 3 hari berjamaah. Itu bukan waktu yang sebentar. Ya, sumur kan gelap ya. Zaman dulu kan belum ada lampu, belum ada listrik. Ya kalau malam ya gelap. Ini kan ngeri ujiannya Nabi itu besar. Jadi kalau kita dapat ujian itu nggak ada apa-apanya dengan ujiannya para Nabi dan Rasul, nggak ada apa-apanya. Ya, masih jauh. Jadi ujian kita itu di bawah, levelnya jauh di bawah ujian para nabi dan para rasul, jauh di bawahnya. Kemudian di sini Allah berikan kabar, wa auhayna ilaihim, kami wahyukan kepada Nabi Yusuf,
la tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan mereka ini kepada mereka sedangkan mereka tidak sadar. Nanti ceritanya panjang. Suatu saat keadaan akan terbalik. Ya, keadaan akan terbalik. Nabi Yusuf jadi bendaharawan negara. Saudara-saudaranya ini datang ke Mesir untuk minta tolong, minta sembako. Mereka nggak tahu kalau yang ada di hadapannya ini Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara mereka nggak tahu karena sudah lama berpisah. Ya, makanya di sini Allah berikan hiburan, la tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Ya, jadi Nabi Yusuf tenang. Beliau tenang walaupun diuji, Allah akan berikan pertolongan nanti, tapi nggak tahu kapan itu terjadi. Ya, ini kemudian bukan hanya dimasukkan ke sumur, Nabi Yusuf ini juga dijual menjadi budak, jadi pelayan. Allah sebutkan di ayat ke-20, wasyarauhu bisamanin bakhsin darahima ma'dudati wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka di sini 10 orang tadi, 10 orang saudaranya Nabi Yusuf menjual Nabi Yusuf dengan harga yang murah. Ya. Beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Jadi waktu itu Nabi Yusuf di sumur. Ada sekelompok musafir. Musafir itu orang dalam perjalanan. Waktu itu musafir ini mampir ke sumur mau ambil air untuk berbekalan. Ketika masukkan timba ke sumur ternyata ada anak laki-laki di situ, ganteng, diambil. Kemudian saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini tahu kalau ada musafir datang ke sumur itu, akhirnya Nabi Yusuf dijual jadi budak. Sama saudaranya sendiri dijual. Nggak jadi dibunuh, tapi dimasukkan ke sumur, kemudian apa? Dijual dengan harga yang murah. Ya, darahima ma'dudah. Dengan beberapa dirham yang itu murah meriah. Karena memang tujuannya saudaranya Nabi Yusuf ini untuk memisahkan Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Itu saja tujuannya. Ya, jadi dipisahkan dengan dijual. Ya, jadi ini sangat sangat nakal ya, saudara Nabi Yusuf ini sampai menjual saudaranya sendiri untuk jadi budak. Kemudian pelajaran yang ke-6 atau yang berikutnya yaitu dosa itu bisa beranak pinak. Dosa itu, satu dosa bisa memanggil dosa-dosa yang lain. Kita habis berbuat dosa A, itu akan bisa jadi nanti berbuat dosa B, dosa C, dosa D, dosa E, terus seperti itu. Sebagaimana kalau kita beramal soleh, itu akan memanggil amal soleh yang lain. Habis sholat duha, pengen baca Quran. Habis baca Quran pengen sedekah. Habis sedekah pengen nelpon orang tua. Jadi amal soleh itu akan membuahkan amal soleh yang lain. Begitu pula dosa, maksiat itu bisa membuahkan maksiat-maksiat yang lain. Dari mana pelajaran ini kita ambil? Yaitu saudaranya 10 orang ini awalnya hasad. Hasad kan dosa besar. Kemudian ingin membunuh. Kemudian menjual saudaranya jadi budak. Ini kan dosa. Kemudian saudaranya Nabi Yusuf ini mereka berdusta atau membuat sandiwara. Membuat apa? Sandiwara, karang-karang. Di antara sandiwaranya apa? Waja'u abahum isya'an yabkun. Ya. Jadi mereka 10 orang ini datang di waktu Isya. Jadi awalnya Nabi Yusuf ini diajak jalan-jalan. Di pagi hari atau di siang hari mereka lomba lari, nastabiqu. Ya, kita lomba lari, kemudian kita tinggalkan Yusuf dan Yusuf ini dimakan serigala. Jadi saudaranya Nabi Yusuf ini sengaja nggak langsung pulang. Mereka ngetem dulu di situ sampai nunggu waktu apa? Waktu Isya. Waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka pulang waktu malam dalam keadaan apa? Nangis. Pura-pura nangis. Karena apa? Karena mereka kehilangan saudaranya yang bernama pura-pura sandiwara. Ya. Jadi tangisan yang isinya kedustaan. Sehingga kalau zaman kita ada orang nangis, itu jangan langsung apa? Percaya. Jangan langsung apa? Percaya. Dicek dulu, kita cari kabar dulu.
Benar nggak orang nangis ini begini. Karena ini terjadi di zaman Nabi Yusuf. Mereka ini 10 orang datang kepada ayahnya pulang dalam keadaan apa? Menangis. Waja'u abahum isya'ayyab. Ngarang cerita. Ya. Setelah mereka pura-pura nangis, ya, mereka mengatakan qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa'akalahu ad-dib. Wahai ayah kami, sesungguhnya kami itu pergi berlomba-lomba, kita lomba lari, ya. Kemudian kita tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, kemudian ada serigala yang memangsanya. Ini kan berdusta, ngarang cerita. Ini kan sandiwara. Ini sebagaimana kita katakan tadi. Jadi satu dosa itu akan berakibat kepada dosa yang lain. Mana dosa ini mana? Ya, ini efek negatif dosa itu kayak gitu. Ada mahasiswa terlambat, ditanya dosennya, kenapa Mas terlambat? Motor saya mogok, padahal nggak mogok. Mogoknya di jalan mana? Di jalan Panglima Sudirman. Kan ngarang cerita lagi. Jadi terus gitu. Ini hati-hati Pak. Jadi maksiat itu bisa membuahkan maksiat yang lain. Naudzubillah. Ya. Jadi isi kehidupan kita dengan taat, dengan amal soleh. Karena amal soleh itu juga memanggil amal soleh yang lain, sebagaimana kita contohkan tadi. Ya. Kemudian mereka ngarang cerita bahwasanya saudaranya itu dimangsa serigala. Sampai-sampai mereka wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shodiqin. Dan engkau tentunya tidak akan percaya kepada kami sekalipun kita berkata benar. Ini sampai saudara-saudaranya 10 orang ini mau meyakinkan bapaknya kalau apa yang mereka katakan itu sebuah kebenaran. Ya, sudah ngarang cerita sedemikian rupa diatur. Kemudian mereka berusaha meyakinkan ayahnya supaya mau percaya. Ya, ini sekali lagi dosa itu bisa menimbulkan dosa-dosa yang lain. Kemudian di sini bagaimana sikap seorang ayah? Bagaimana sikapnya Nabi Yakub ketika mendapati anak-anaknya 10 orang itu berbuat sandiwara? Ya. Apakah Nabi Yakub langsung percaya? Apakah Nabi Yakub membenarkan? Apakah Nabi Yakub mengiyakan? Atau bagaimana? Nabi Yakub ini bukan orang bodoh, beliau kan seorang Nabi juga. Makanya dilihat waja'u ala qamisihi bidamin kadib. Mereka 10 orang ini datang membawa bajunya Nabi Yusuf yang dilumuri darah palsu. Ya, bukan darahnya Nabi Yusuf tapi darah palsu itu dilumuri di bajunya Nabi Yusuf. Ya. Ketika disebutkan dalam buku-buku tafsir atau buku-buku sirah para nabi, Nabi Yakub itu melihat bajunya Nabi Yusuf itu enggak terkoyak-koyak, masih utuh. Ya, masih utuh, itu Nabi Yakub melihat. Ya. Jadi mosok dimakan serigala tapi bajunya utuh, kan aneh para jemaah. Namanya serigala kan mosok dicopot disi bajunya baru dimangsa, kan enggak. Ya, namanya serigala kalau memangsa ya langsung dimakan. Wah, ini ketika 10 orang ini membawa bajunya Nabi Yusuf, itu bajunya masih utuh tapi cuman dilumuri darah gitu toh. Ya Nabi Yakub nggak percaya dong. Ya. Makanya apa? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ya, justru diri kalianlah yang memandang baik urusan ini kalian. Nabi Yakub tahu ini anak-anaknya ini sudah lagi membuat sandiwara, membuat cerita palsu. Itu tahu. Ya. Toh sebelum-sebelumnya Nabi Yusuf sudah pernah cerita, beliau melihat bulan, bintang dan 10 matahari, bulan dan bintang itu sujud atau hormat kepada beliau. Nabi Yakub tahu ini cerita akan benar. Jadi nggak mungkin Nabi Yusuf itu terbunuh dimakan serigala. Jadi sebelumnya sudah dikasih tahu mimpinya Nabi Yusuf. Wah, ini ngapusi ini anak-anaknya. Tapi kan nggak mungkin bagi Nabi Yakub untuk membongkar hal itu di saat itu juga. Ya, nggak mungkin kalian ini mosok, kalian berdusta, ini bajunya masih utuh, coba panggil ke sini lagi Yusuf. Itu nggak dilakukan Nabi Yakub. Ya, karena
hikmah yang Allah tentukan, yang Allah takdirkan. Makanya qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kalian memandang baik perbuatan kalian ini. Jadi dikira 10 saudara Nabi Yusuf ini mereka memandang itu perbuatan baik, membuang Nabi Yusuf, menjual itu mereka menganggap itu kebaikan. Ya, makanya di sini kalau orang itu berbuat maksiat, terkadang dia memandang maksiat itu sebuah kebenaran. Ini kan baik, ini bahaya. Ya, jadi kalau orang berbuat maksiat, tahu itu salah, tahu itu keliru, itu lebih enak daripada orang berbuat maksiat memandang maksiat ini adalah sebuah kebaikan. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang Nabi wasabrun jamil. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Nabi aku milih apa? Sabar. Ini ujian. Ya. Jadi di sini kita ambil pelajaran juga yang belum saya tulis. Terkadang seorang ayah itu diuji dengan anak-anak dewe. Ya. Jadi kita hidup di dunia ini saling mendapatkan ujian. Saling mendapatkan apa? Ujian. Kita jadi bawahan, kita diuji dengan pimpinan kita yang kadang cerewet, kadang ini, kita diuji. Seorang atasan, pimpinan terkadang diuji dengan apa? Bawahannya lelet, bawahannya khianat, bawahannya nggak jujur, diuji. Jadi jangan dikira dunia ini sepi dari ujian. Kita semuanya diuji. Ya, seorang orang tua diuji dengan anaknya nggak nurut, seperti ini anaknya berdusta. Ya, terkadang seorang anak juga diuji dengan orang tuanya. Ya, apalagi orang tuanya sudah sepuh, orang tuanya sakit-sakitan. Anak ini diuji kesabarannya. Sabar nggak merawat orang tuanya, sabar nggak berbakti sama orang tuanya. Terlebih-lebih ketika orang tuanya sudah sepuh. Ya, bahkan disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh perkataan-perkataan tersebar di masyarakat. Seorang ibu bisa merawat 10 anaknya, tapi 10 anak belum bisa merawat seorang ibu. Ya, jadi seorang ibu bisa mengopeni 10 anaknya, tapi satu anak itu belum bisa mengopeni seorang ibunya ketika ibunya sakit-sakitan, sudah ini, itu perlu kesabaran. Ya, jadi di sini kita pahami hakikat dunia ini adalah ujian. Kita diuji dengan sebagian kita. Seorang pemimpin diuji dengan rakyatnya, seorang rakyat diuji dengan apa? Pemimpinnya. Sama-sama diuji. Ya, tinggal bagaimana kita menyikapi ujian ini tadi. Kita sabar apa enggak? Kita ngomel-ngomel atau tidak? Kita lupa kepada Allah atau tidak? Atau kita ingat Allah atau tidak dalam ujian ini? Itu yang dilihat. Ya, semua enggak lepas dari ujian. Ya, seorang istri ada yang diuji dengan suaminya? Ada. Rumah tangga, istri suami ini nggak sholat, suami ini pulangnya malam-malam, nggak jelas kemana. Ada kayak gitu para jemaah. Ada seorang suami diuji dengan istrinya. Jadi jangan kita berpikir jauh-jauh. Dalam kehidupan rumah tangga itu masing-masing pihak dapat apa? Ujian. Tinggal sikap kita bagaimana. Makanya Nabi Yakub itu ngasih contoh begini loh cara menghadapi ujian, fasabrun jamil. Maka sabar itulah jalan keluar yang terbaik bagiku. Ya. Maksudnya sabrun jamil itu gimana? Kata para ulama, fasabrun jamil, sabar yang baik itu sabar yang tidak banyak sambatnya. Enggak kakean apa? Sambat. Sambat boleh, tapi titik aja. Iya, titik aja seperlunya. Ojo melampaui batas. Kayak obat itu kelebihan dosis, ya kan gitu ya. Jadi kita curhat itu boleh, karena kita butuh teman curhat. Kita butuh orang yang kita curhati. Ya, tapi harus kita perhatikan. Sebelum kita curhat kepada makhluk, kita curhat kepada manusia yang sama-sama lemah dengan diri kita, maka jangan lupa curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun di waktu malam, sholat malam, tahajud, doa, ya Allah saya ada masalah begini, ya Allah, ya Allah saya ada masalah. Sampaikan, curahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan ada di ayat-ayat berikutnya di surat Yusuf, Nabi Yakub itu mengatakan innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku mengeluhkan
mengadukan masalahku dan kesedihanku ilallah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita mau curhat itu jangan curhat kepada makhluk dulu. Curhatnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuasa, Allah yang punya segala-galanya, Allah yang bisa memberikan jalan keluar dengan mengatakan kun fayakun. Ya. Jadi kita terkadang itu lebih ingat kepada makhluk, kita lupa kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Latih diri kita berjemaah, latih diri kita untuk curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau memang kita harus curhat kepada manusia, jangan curhat kepada seluruh orang. Dapat masalah di-share, dapat masalah di-share. Semua orang akhirnya tahu masalah kita dan gitu. Toh nggak semua orang itu peduli sama kita. Ya, jadi kalau mau curhat itu pilih-pilih orang. Oh, kira-kira orang ini bisa ngasih saya solusi, bisa ngasih saya ide, bisa ngasih saya saran. Itu silakan curhat. Tapi kalau kita curhat kepada orang cuman curhat toh, tapi kira-kira orang ini nggak bisa ngasih solusi, ya buat apa? Toh kita curhat itu pengen dapat apa? Solusi, pengen dapat pencerahan, pengen dapat masukan, kan begitu. Ya. Kemudian yang terakhir untuk pertemuan pagi hari ini, perhatikan ayat ini. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan hanya Allah lah saja yang dimohonkan pertolongan terhadapnya, terhadap apa yang kalian ceritakan. Ya. Jadi di sini Nabi Yakub ini dapat masalah, dapat ujian, anak-anaknya sedang berdusta, anak-anaknya lagi sandiwara, maka Nabi Yakub ingatnya kepada siapa? Ingatnya kepada Allah. Wallahul musta'an. Hanya kepada Allah aku minta pertolongan terhadap apa-apa yang kalian sebutkan, apa yang kalian ceritakan, apa yang kalian cerita, apa karang-karang cerita tadi. Ya. Maka di sini ini ada pelajaran akidah. Hendaknya kita tidak lupa untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam setiap hal, dalam setiap urusan jangan lupa minta tolong kepada Allah. Toh di antara ayat yang sering kita baca, ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, aku beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan. Ya, dikit-dikit minta tolong kepada Allah, dikit-dikit minta tolong kepada Allah, enggak apa-apa. Ya, itu namanya tauhid kita kuat. Ada masalah dikit sama tetangga, ada masalah sama anak, ada masalah sama besan, ada masalah sama sepupu, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang dicontohkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga ngajari kita doa supaya kita senantiasa minta tolong kepada Allah. Apa doanya? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah, tolonglah aku senantiasa ingat kepadamu, zikir kepadamu, dan tolonglah aku ya Allah untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi sabar itu ibadah, para jemaah. Sabar itu ibadah, syukur itu ibadah, ya, ikhlas itu ibadah. Maka kita nggak mungkin bisa ibadah kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu untuk beberapa pelajaran. Ada berapa tadi? Setidaknya ada 6 pelajaran yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Ya, kalau yang ada mau minta filenya nanti bisa saya kirim filenya. Materi kajian pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keamanan negara kita, menjauhkan negara kita dari para provokasi-provokator. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, yang telah mendahului kita, dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.